Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Dan gambar yang Anda saksikan pada sore hari ini adalah kehadiran dari Presiden Prabowo Subianto di Bandara Minangkabau, Sumatera Barat. Sore ini Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke beberapa lokasi terjadinya banjir dan tanah longsor yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di sana saat ini sudah ada rekan kami, jurnalis Anwar Fuadi, langsung dari Sumatera Barat. Selamat sore, Anwar Fuadi. Bisa Anda gambarkan bagaimana kehadiran Presiden Prabowo Subianto sore ini? Ya, Glory, saat ini bisa Anda saksikan ini adalah pesawat yang membawa Presiden Prabowo Subianto yang sudah mendarat di Bandara Udara. Subianto ini sudah mendarat di Bandara Udara Internasional Minangkabau di Padang. Dan tadi kita kurang lebih sudah melakukan perjalanan kurang lebih selama 1 jam begitu dari Bandara Kuala Namu, lalu kemudian mendarat di Bandara Udara Internasional Minangkabau, dan selanjutnya Presiden Prabowo Subianto ini dijadwalkan akan ke salah satu tempat pengungsian yang ada di Kota Padang. Di sana nanti Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan berbincang tentunya dengan para pengungsi dan mengetahui apa yang kemudian paling dibutuhkan oleh mereka untuk kemudian nanti dipenuhi begitu oleh pemerintah. Nah, ini bisa Anda lihat persiapan Presiden Prabowo Subianto yang akan segera turun dari pesawat dan akan melanjutkan perjalanannya. Setibanya di Bandara Minangkabau ini, Presiden Prabowo akan ke posko pengungsian di Kasai Permai. Di sana nanti Presiden Prabowo akan melakukan peninjauan dapur umum, peninjauan pengungsi, pelayanan trauma healing, lalu kemudian nanti baru kembali begitu ke Bandara Minangkabau ini untuk melanjutkan agenda berikutnya. Tetapi informasi sementara setelah dari sini nanti Presiden akan kembali lagi ke Jakarta begitu setelah menyelesaikan rangkaian kunjungannya ke 3 provinsi. Tadi dimulai ke Silangit, Tapanuli Utara, dari Tapanuli Utara kemudian ke Tapanuli Tengah, tepatnya tadi di Gor Pandan, menyaksikan pengungsian yang ada di sana, sama kurang lebih kegiatannya. Lalu kemudian juga ke Aceh, tepatnya ke Kutacane, melihat ada infrastruktur yang rusak yaitu jembatan. Lalu Presiden Prabowo Subianto juga tadi sempat berdialog dengan masyarakat yang ada di pengungsian. Dan saat ini baru nanti juga akan ke pengungsian yang ada di Kota Padang ini. Intinya adalah kunjungan dari Presiden Prabowo Subianto ini ingin memastikan bahwa penanganan bencana hidrometeorologi yaitu banjir dan longsor yang terjadi di 3 provinsi di Indonesia dengan jumlah korban jiwa yang saat ini sudah mencapai lebih dari 400 orang. Data terakhir kemarin 442 orang, ini bisa ditangani dengan sebaik mungkin. Lalu kemudian yang juga penting seperti yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah untuk membuka akses, baik itu akses jalan sehingga mobilitas masyarakat ini bisa lancar, lalu kemudian juga akses untuk memudahkan evakuasi dan juga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak khususnya di daerah-daerah yang masih terisolir. Memang diakui oleh Presiden Prabowo Subianto masih ada daerah-daerah di 3 provinsi tersebut, khususnya di Aceh begitu ya, yang masih terisolir dan belum bisa ditembus oleh tim gabungan. Sehingga ini yang kemudian diupayakan begitu sedemikian rupa agar nanti daerah-daerah yang terisolir itu bisa tertangani dengan baik. Apa yang mereka butuhkan bisa tersalurkan dengan baik. Dan untuk mendukung hal tersebut juga pemulihan akses komunikasi, listrik ini juga sangat diperlukan. Tadi kami juga di Aceh sempat berbincang dengan sejumlah warga yang punya sanak saudara di kabupaten lain, misalnya di Kabupaten Aceh Tamiang. Mereka juga belum bisa menghubungi keluarga mereka dan mereka khawatir begitu dengan kondisi ini, sehingga mereka berharap pemerintah ini bisa terus bergerak begitu ya untuk membuka akses tersebut sehingga kabar dari keluarga mereka bisa diketahui. Dan tadi Presiden Prabowo Subianto juga menjamin bahwa pemerintah akan memperbaiki infrastruktur yang rusak, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan, lalu kemudian jembatan, lalu yang juga penting adalah infrastruktur atau fasilitas umum yang kemudian rusak akibat dampak banjir dan juga longsor yang terjadi. Misalnya fasilitas sekolah, tempat ibadah, ini nanti dalam masa rekonstruksi
dan juga rehabilitasi ini tentu menjadi concern juga untuk penanganan bencana ini. Namun untuk masa tanggap darurat yang sudah ditetapkan oleh provinsi masing-masing, ini fokusnya adalah bagaimana melakukan evakuasi cepat mungkin, membuka akses dan memastikan masa tanggap darurat ini berjalan dengan efektif. Tadi Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa untuk anggaran ini aman begitu ya. Anggaran sudah disiapkan, apalagi sudah dilakukan efisiensi untuk memperbaiki infrastruktur yang ada. Nah, tadi kami juga melihat misalnya di lokasi terakhir ya, seperti di Aceh, banyak bantuan yang sudah di-drop oleh Kementerian Sosial dan juga instansi lain. Bantuan-bantuan tersebut ini diantaranya adalah bantuan dasar untuk keperluan pengungsi, baik itu tenda, lalu kemudian makanan yang dibutuhkan selama masa pengungsian, dan juga ada peralatan-peralatan yang juga mendukung posko pengungsian seperti misalnya genset dan juga obat-obatan. Tim medis juga sudah masuk sejak awal, begitu tim medis Kementerian Kesehatan sudah bekerja sama berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang memang juga turut menerjunkan tim medis untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat yang terdampak bencana ini. Nah, kalau untuk di Sumatera Barat ini sendiri jumlah korban ini bertambah juga, apalagi ada penemuan cukup banyak jenazah begitu ya di Kabupaten Agam, mengingat Kabupaten Agam ini menjadi salah satu daerah yang juga terdampak cukup parah. Sedangkan di Padang sendiri ini kebanyakan memang terdampak oleh banjir, daerah perumahan yang ada di kawasan aliran sungai ini juga terdampak, dan ini nanti juga akan kita lihat kondisinya seperti apa. Intinya adalah pemerintah ingin memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di masa tanggap darurat ini. Dan rombongan ini akan segera menuju ke lokasi pengungsian yang nantinya akan dikunjungi oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk sementara kembali ke studio, Glory. Ya, Anwar Fuadi, apakah bisa dijelaskan kembali instruksi apa dari Presiden Prabowo Subianto kepada pihak-pihak terkait seperti BNPB, kemudian kementerian dan juga pemerintah terkait dengan penanganan darurat saat ini? Ya, Glory. Tadi disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa tentunya pihak-pihak yang saat ini bekerja begitu ya, khususnya BNPB, Basarnas ini sudah memiliki SOP tersendiri, sehingga mereka tentu akan bekerja sesuai dengan SOP yang berlaku, dan intinya adalah evakuasi terus dilakukan, pencarian juga terus dilakukan, dan juga untuk daerah-daerah yang masih terisolir akan dibuka begitu ya. Presiden Prabowo Subianto mengatakan insya Allah dalam waktu dekat ini akan bisa terhubung kembali, sehingga nantinya masyarakat bisa mendapatkan bantuan dengan lebih cepat, bisa mendapatkan penanganan yang juga lebih cepat begitu dari tim yang sudah turun sejak awal bencana ini terjadi. Dan kurang lebih itu yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di samping juga ada perbaikan infrastruktur yang sangat penting, infrastruktur dasar bagi masyarakat. Seperti itu, Glory. Ya, Anwar Fuadi, sambil menunggu kehadiran Presiden Prabowo Subianto di posko pengungsian di Kasai Permai, Sumatera Barat saat ini, bisa Anda jelaskan atau ceritakan lagi kepada pemirsa di rumah bagaimana respon masyarakat setempat tadi terhadap kehadiran Presiden di lokasi di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara? Ya, Glory, memang ada dua lokasi tadi yang dikunjungi sebelum ke sini begitu. Yang pertama adalah di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah ini merupakan salah satu wilayah yang paling parah begitu terdampak di Sumatera Utara. Tadi masyarakat tentu sangat senang dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto, disambut hangat juga oleh masyarakat. Presiden Prabowo Subianto tadi juga bercengkrama dengan para pengungsi khususnya yang berada di Gor Pandan, Tapanuli Tengah. Dan tadi kebanyakan pengungsi juga ada anak-anak, ibu-ibu begitu ya, mereka antusias dengan kedatangan Presiden Prabowo Subianto. Dan jadi tadi Presiden juga mendengarkan apa yang menjadi prioritas begitu ya, apa yang dibutuhkan yang paling mendesak oleh masyarakat. Salah satu tadi yang disampaikan adalah kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM khususnya di daerah-daerah yang terisolasi. Lalu kemudian juga listrik ini menjadi penting. PLN sudah melakukan normalisasi atau pemulihan juga untuk aliran listrik. Tadi tentu juga dibantu dengan genset, misalnya tenaga seperti genset untuk kemudian membantu masyarakat di sana mendapatkan penerangan kembali. Lalu kemudian Presiden Prabowo Subianto tadi bergerak ke Kutacane, dan di Kutacane ini
tadi bisa kita lihat masyarakat antusias juga ya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka sangat senang, ini adalah pertama kalinya Presiden Republik Indonesia datang ke tempat mereka di Aceh Tenggara. Lalu tadi ada juga warga yang curhat ya kepada Presiden Prabowo Subianto karena lahan mereka terendam banjir cukup parah sehingga mereka gagal panen. Glory. Baik, terima kasih atas laporan Anda Anwar Fuadi dari Padang Pariaman, Sumatera Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.